Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu karakteristik makanan internasional. Untuk pertemuan hari ini, saya fokuskan untuk masakan kontinental. Apa ciri-cirinya, kemudian perbedaannya dengan masakan oriental, bagaimana kita nanti jelaskan di sini. Nah, masakan internasional kita bagi menjadi dua, yaitu masakan kontinental dan masakan oriental. Masakan kontinental sendiri adalah masakan yang berasal dari negara-negara yang mempunyai daratan luas, contohnya negara-negara Eropa. Sedangkan untuk masakan oriental lebih berasal dari negara-negara yang berupa kepulauan, contohnya negara Asia. Masakan kontinental di sini memiliki ciri, salah satunya adalah susunan makanan utamanya terdiri dari protein hewani, makanan pokok, dan sayur-sayuran. Nah, protein hewani dari masakan kontinental ini biasanya berasal atau menggunakan daging. Sedangkan untuk makanan pokoknya biasanya menggunakan kentang sebagai sumber karbohidrat. Nah, ciri yang lain adalah makanan kontinental ini diberikan dalam sebuah hidangan dengan susunan menu. Apa itu menu? Menu adalah suatu susunan makanan dan minuman untuk satu kali makan. Nah, kemudian kita bandingkan perbedaan masakan internasional antara kontinental dan oriental. Yang pertama dari menu. Makanan kontinental disajikan dengan menu, jadi ada menunya. Sedangkan oriental tidak ada. Kemudian susunan makanan utamanya satu rangkaian, artinya tadi sumber karbonya, proteinnya, kemudian sayurannya, jadi satu paket. Kemudian kalau oriental, penghidangannya yang berdiri sendiri-sendiri, antara lauk pauk sendiri, sumber karbonnya sendiri. Kemudian tata cara penyajian. Makanan kontinental disajikan secara bertahap. Artinya mulai dari appetizer, main course, dessert, bertahap. Maka dari itu alat makan yang digunakan pun berbeda. Berbeda dengan oriental, disajikan bersamaan. Maka dari itu alat makan yang digunakan relatif sama. Perbedaan selanjutnya yaitu teknik pengolahan. Umumnya masakan kontinental ini pengolahannya simple, singkat, ataupun cepat. Nah, sedangkan masakan oriental umumnya kompleks dan perlu proses yang lama. Kemudian dari segi bumbu, makanan kontinental menggunakan bumbu instan atau siap pakai berupa bumbu kering. Sedangkan masakan oriental menggunakan bumbu-bumbu segar yang langsung diracik. Kemudian pembeda yang terakhir yaitu makanan pokoknya, yaitu karbohidratnya lebih sedikit dibandingkan protein. Sedangkan oriental karbonnya lebih besar atau lebih banyak dibandingkan sumber proteinnya. Kita singgung sedikit tentang karakteristik makanan kontinental. Karena kita berbicara kontinental umumnya Eropa ya. Di Eropa Barat dengan negara-negara berikut ini, selera makannya menggunakan bumbu-bumbu seperti merica dan garam. Kemudian untuk Eropa Timur dengan wilayah negara-negara seperti ini menggunakan bumbu yang tajam dari rempah seperti lada. Kemudian Eropa Selatan dengan wilayahnya umumnya menggunakan berbumbu tajam pula, yaitu pala, lada, dan kayu manis. Nah, selanjutnya yaitu urutan menu atau susunan menu. Nah, kita bahas dulu untuk urutan menu kontinental yang klasik atau yang lama, meliputi sekian banyak menu seperti ini, mulai dari cold appetizer, kemudian ada sup, kemudian hot appetizer, fish, main course bisa berupa ikan, daging maupun ayam. Kemudian hot entree, contohnya bitter bouillon seperti yang gambar di atas. Kemudian cold appetizer lagi, sorbet, seperti es yang kasar atau es yang diserut seperti gambar yang tengah. Kemudian roasted salad, salad yang digunakan dengan daging panggang, contohnya gambar yang paling bawah. Kemudian vegetable, sweet dish, savory, dan dessert. Nah, itu untuk susunan menu kontinental klasik. Nah, sekarang lebih disederhanakan menjadi appetizer, main course, dan dessert. Kita bahas satu persatu mulai dari appetizer atau hidangan pembuka atau hors d'oeuvre. Nah, di sini hidangan pembuka lebih difungsikan sebagai pembangkit selera atau merangsang nafsu makan. Oleh karena itu, biasanya disajikan dengan ukuran yang kecil, kemudian penampilannya menarik. Dan rasanya juga enak, ringan, dan menyegarkan, sehingga nafsu makan bisa bangkit.
Selanjutnya yaitu main course atau makanan utama, yaitu hidangan pokok dari suatu susunan makanan yang biasanya terdiri lengkap dari bahan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sumber karbohidratnya bisa didapatkan dari kentang, nasi, dan pasta. Kemudian sumber protein dan lemaknya dari daging, unggas, ikan, dan telur. Sedangkan sumber vitamin dan mineralnya dari sayur-sayuran. Coba perhatikan gambar nomor 2. Kalau kita perhatikan, karbonya lebih sedikit dibandingkan protein atau daging ikannya. Kemudian gambar-gambar yang lain. Kemudian masakan tersebut disajikan dalam satu rangkaian, artinya dalam satu piring terdiri dari karbo, kemudian protein, dan vitamin dan mineral. Selanjutnya yaitu dessert atau makanan penutup. Nah, makanan ini difungsikan untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Main course yang rasanya berat, maka dihidangkan makanan penutup seperti ini. Maka dessert ini sering juga disebut sebagai hidangan pencuci mulut. Nah, umumnya berasa manis. Nah, dessert ini kita bagi menjadi 3 macam. Ada hot dessert, cold dessert, dan frozen dessert. Hot dessert dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius, artinya dalam suhu yang hangat. Contohnya cake, puding roti, dan pancake. Sedangkan cold dessert dihidangkan pada suhu 10-15 derajat Celcius, artinya dalam bentuk dingin. Contohnya macam-macam puding, koktail. Kemudian kalau frozen dessert dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius atau beku. Contohnya macam-macam es krim. Kemudian kita berbicara kegiatan makan berdasarkan waktu. Kalau di Indonesia kita kenal dengan sarapan, makan siang, dan makan malam. Untuk makanan kontinental kita kenal dengan 6 istilah makan berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu breakfast antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Kemudian brunch sekitar jam 10. Kemudian lunch sekitar jam 12 sampai jam 15. Kemudian afternoon tea atau tea time sekitar jam 16 sampai jam 18. Kemudian dinner jam 19 sampai 21. Dan masih ada lagi makan tengah malam yaitu supper. Kita harus ingat bahwa makanan kontinental identik dengan susunan menu. Maka breakfast, lunch, dan dinner biasanya dihidangkan berdasarkan menu. Brunch dan supper juga terkadang menggunakan menu. Sedangkan afternoon tea atau tea time biasanya tidak menggunakan susunan menu. Coba kita lihat contoh susunan menunya. Di sini ada breakfast, brunch, lunch, tea time, dinner, dan supper. Lengkap dari breakfast, lunch, dinner, dan supper di sini menggunakan susunan menu. Sedangkan tea time tidak menggunakan susunan menu. Brunch karena kombinasi bisa menggunakan susunan menu. Selanjutnya kalau tadi susunan menu, sekarang kita bicara macam-macam menu. Nah, di sini saya ada 4 macam menu. Yang pertama à la carte, kemudian table d'hôte, spécialité de la maison, dan chef recommendation atau chef suggestion. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah à la carte. Apa itu à la carte? Bisa perhatikan gambar berikut ini. À la carte di sini adalah menu yang disajikan lengkap berdasarkan harganya masing-masing. Harga masing-masing makanan. Jadi sudah disusun antara starter di sini atau appetizer, main course, dan dessert. Masing-masing daftar makanannya disusun dengan harganya masing-masing. Baik itu di appetizer, main course, kemudian di dessertnya. Mereka mempunyai daftar makanan beserta harganya masing-masing. Jadi ketika orang memesan menu di à la carte ini, antara orang satu dengan orang yang lainnya ketika memesan dengan makanan yang berbeda, pasti biaya yang dikeluarkan juga akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah table d'hôte. Nah, di sini adalah menu disusun lengkap dengan harga yang pasti. Bagaimana maksudnya? Misal di sini ada contoh, harganya saya ambil untuk rupiah, sudah ditentukan adalah harganya 30.000. Artinya dengan harga 30.000 kita bisa memilih appetizer yang mana, main course yang mana, dan dessert yang mana dengan beberapa pilihan.
Nah, dengan memilih masing-masing satu, kita bisa membayar dengan harga 30.000. Jadi semacam sistem paket. Kemudian menu yang ketiga yaitu spécialité de la maison. Dilihat dari katanya, spesial berarti menu itu memang spesial atau istimewa. Jadi menu di sini adalah menu yang istimewa dari suatu restoran. Mungkin karena terkenal, banyak peminatnya, dan sebagainya. Menunya disusun khusus untuk menarik konsumen. Kemudian menu yang terakhir yaitu chef recommendation atau chef suggestion. Artinya susunan menu ini dianjurkan oleh kepala dapur atau chefnya, dibuat lebih menarik untuk mengalihkan dari menu a la carte yang mungkin membosankan bagi pemesan, atau ini memang sengaja untuk menghabiskan bahan makanan yang tersedia. Jadi dibuat sedemikian rupa yang lebih menarik sehingga orang akan mencoba memesan menu yang ada di chef recommendation ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang makanan kontinental. Selanjutnya kita akan bahas tentang makanan oriental. Terima kasih.